Selamat siang sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Ferry Yuhanda dalam acara Fakta, Faktual dan Realita. Kali ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan berbicara mengenai pengawasan pemuktakiran data pemilih berkelanjutan. Kali ini ada narasumber dari Bapak Darsono dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Tangmangu, Bapak Bejo, terkait bincang-bincang ataupun obrolan mengenai pengawasan pemuktakiran data berkelanjutan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita kemon. Pagi Pak Bejo. Selamat pagi Pak Darsono. Siap. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah selalu bahagia. Alhamdulillah. Sibuk nopo nih? Biasa. Kalau bulan-bulan seperti ini Pak Bejo dengan kegiatannya bertani. Bertahan ya. Sekali-kali diajak kita lah Pak. Insya Allah bisa ada waktunya sendiri. Ini Pak Bejo apa kan? Siap. Kita kan dari Bawaslu ya. Nah, ini di momen tahapan ini kan kita ada pengawasan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Tentu itu sebagai basis data untuk pemilu yang akan datang atau 2029. Nah, Pak Bejo ini kan sebagai tokoh masyarakat di sini, kira-kira ada updatean data nggak, ada perubahan data pemilih? Nah, kalau sepengetahuan Pak Bejo bagaimana? Terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Darsono, artinya di daerah gunung seperti ini beliau Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar bisa hadir di gubuk saya. Yang pertama terima kasih. Terkait dengan kegiatan pengawasan pemeliharaan DPT, mungkin di bulan Juni tahun 2025 ini mungkin sekilas di lingkungan kami memang ada, tapi istilahnya yang meninggal dunia. Tapi kalau yang pindah artinya status dari TNI Polri yang dulu aktif sekarang ini udah purna, saya kira di lingkungan Pak Bejo hari ini tidak ada. Itu Pak Darsono. Kalau terkait dengan usia ini kan juga nanti kan ketika mungkin yang pemilu atau pilkada kemarin belum genap usia 17 tahun atau belum menikah kan, mungkin saat ini sudah memasuki usia sebagai pemilih pemula itu kan, ini kan juga harus dilakukan pengawasan. Saya kira Pak Bejo sebagai tokoh masyarakat, kami juga berharap bisa warga ini yang seperti tadi, yang ada perubahan-perubahan segera untuk menyampaikan kepada pihak terkait, mungkin ke pemerintahan desa untuk update, atau ketika ada yang keluar masuk ini kan juga nanti akan mempengaruhi data pemilih ya. Ya kalau di lingkungan Pak Bejo khusus di intinya di Kecamatan Tangmangu dan wabil khusus di Kelurahan Kalisoro, wabil khusus lagi di Desa Pancur sekitar Pak Bejo. Kalau yang pertama tadi tidak ada perubahan, tapi kalau masalah istilahnya remaja yang mungkin hari ini yang dulu belum mempunyai hak pilih, sekarang ini kelihatannya banyak. Ya. Jadi untuk yang dulu belum genap 17 tahun tapi sekarang ini pemilih-pemilih baru, pemilih-pemilih potensial dan milenial itu banyak, tapi terkendala dengan laporan Pak. Ya. Jadi hari ini karena belum ada, maksudnya belum ada wadah maupun informasi harus melapor kemana, itu saya kira hari ini belum ada wadahnya. Tapi intinya di lingkungan sini tetap perubahan, berarti pemilih baru, pemilih potensial, pemilih milenial itu akan bertambah banyak. Melihat dari SMP ke SMA dan SMA ke jenjang kuliah itu hari ini sepengetahuan Pak Bejo, kami selaku di lembaga maupun tokoh masyarakat di Kelurahan Kalisoro banyak peningkatannya dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin Mas Fer. Kan lalu kan kita ada pengawasan pengawasan pemuktakiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Pak, KPU Karanganyar.
tentu kita sebagai pengawas itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Ada Betul. teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di kecamatan sebagai panwas kita dulu yang ikut kolaborasi. Nah, mungkin ada nggak Pak bentuk pengawasan dari teman-teman Panwascam sendiri terhadap pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Artinya kegiatan pemilih pilkada hari ini sudah selesai. Mungkin teman-teman yang dulu ikut di keluarga Bawaslu, istilahnya di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, mungkin secara secara pribadi itu kemungkinan kegiatan ini sepertinya sudah selesai kan gitu kan Mas. Tapi mau tidak mau karena kemarin ada salah satu grup informasi dari teman-teman Bawaslu yang hari ini teman-teman di Bawaslu kecamatan maupun di tingkat desa harus melaporkan istilahnya dari PPD itu ya Mas. Artinya perubahan data itu kelihatannya kami juga hari ini itu juga ingin melaporkan, tapi kendalanya biasanya di lingkungan Pak Bejo itu kalau ada orang meninggal dunia itu tidak seperti di kota. Yeah. Tidak seperti tokoh-tokoh tertentu, artinya ada yang MD, terus nanti kan ada surat lelayu yang notabene kegiatannya kapan, mana, terus besok akan kan jam berapa. Nah, terkendalanya di situ Mas, makanya khusus dari Pak Bejo sendiri kan kemarin masih bertanya-tanya lapor ke gimana kan kayak gitu, karena tidak ada selebaran seperti itu. Kendalanya di lingkungan Pak Bejo seperti itu. Tetapi kami mungkin insya Allah kalau nanti ada yang MD yang kemungkinan besar istilahnya itu, kalau nanti boleh akan kami tulis per by name dan per by address saja, yang penting istilahnya silsilahnya dan alamatnya jelas. Itu pun kalau nanti dari teman-teman Bawaslu Kabupaten bisa mengizinkan. Ya. Ngaten Mas. Karena ini apa, selain seperti itu Mas, apa kan kita kan sudah menghimbau kepada KPU, mengimbau untuk kemudian membuka layanan informasi gitu ya. Di situ mungkin ada warga di sini yang yang kebingungan bisa langsung mungkin bisa ngecek, atau mungkin bisa lihat di DPT online, lihat atau bisa ada keluarganya yang sudah meninggal ternyata itu masih terdata di DPT itu kan, mungkin dia bisa juga menyampaikan kepada KPU, datang ke sana atau mungkin melalui desa ya, karena kan mungkin ada warga yang sangat kesulitan untuk kemudian ke kota atau KPU karena berbagai kesibukan kan, bisa juga mungkin melalui desa ya, desa untuk mengupdate. Karena kadang kan kalau misal berbicara kita data orang meninggal MD, kita ngecek di kecamatan atau bahkan di Dukcapil itu kan belum terupdate. Maka kemudian bagaimana kemudian Pak Bejo ini sebagai bagian dari tokoh masyarakat, harapan kami tentu ada support system terhadap pemerintah desa untuk selalu mengupdate data-data warganya, sehingga kemudian data itu menjadi sinkron ya, baik di KPU ataupun di Dukcapil gitu. Ya, istilahnya malah momentum ini malah terima kasih Pak Darsono dan mas-mas yang hadir semua, karena emang pengalaman gitu aja, pengalaman Pak Bejo kemarin 2024 Panwascam. Sebelum Panwascam kan Pak Bejo di tingkat desa kelurahan dan tahu banyak perubahan data, tapi kemarin sudah detail kok masih keluar, detail lagi masih keluar. Bukan karena jauh dari Pak Bejo, enggak, malah tetangga kan Mas. Makanya kami juga bingung sistemnya ke Dukcapil itu bagaimana. Saya juga bingung, kadang sudah malah 2 tahapan pemilu Pak Darsono, 2 tahapan pemilu itu sudah katakanlah lingkungan RW Pak Bejo gitu aja. Pak Bejo sendiri sebagai RW jadi kan tahu kok ini di DPS keluar lagi, terus dari Bawaslu ada kegiatan mohon nanti dipetani yang sudah di Del, tapi nyatanya sampai DPT pun nah masih seperti itu Pak Darsono. Makanya momentum yang
bahagia dan baik ini mudah-mudahan istilahnya nanti buat apa? Buat kejelasan untuk pemilu di tahun 2029. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Jadi nanti urusan data itu mungkin kan juga bingung Pak kita sebagai kalau tidak sudah diginikan tetapi keluar lagi, sudah didel keluar lagi. Jadi kami selaku penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan itu antara PPK dan Panwascam itu kan agak-agak bagaimana dikiranya enggak bekerja, tetapi semuanya memang sudah bekerja, tapi karena sistem mungkin masih kelihatan lagi. Nah, mudah-mudahan momentum hari ini nanti akan membawa kebaikan buat kegiatan pemilu di tahun 2029. Siap, makasih Mas, makasih. Mungkin yang terakhir, masukan dan harapan Pak terkait pendataan ini kan berkelanjutan terus. Untuk kedepannya gimana Pak? Apakah ada masukan atau harapan inovasi apa yang untuk diberikan kepada kami? Jadi kalau harapan saya yang seperti kami sampaikan di depan, artinya kalau orang ada yang MD yang pindah, sudah dipindah muncul lagi, dipindah muncul lagi. Harapan kami, kalau harapan saya sendiri karena data, urusan data dan angka-angka itu penting buat kita penyelenggara pemilu. Makanya harapan saya ini harus ada wadahnya. Dan dari KPU maupun dari Bawaslu itu nanti bisa membuat istilahnya sebuah lembaga ataupun apa istilahnya wadah yang kira-kira bisa melaporkan bahwasanya penduduk ini sudah MD, TNI yang kemarin aktif sudah istilahnya sudah purna dan mempunyai hak pilih lagi, ada adik-adik kita pelajar yang dulu belum 17 tahun ke atas sudah bisa mempunyai hak pilih. Jadi pengen harapannya Pak Bejo seperti itu, agar besok itu dalam rangka tahapan penetapan DPS apa DPD itu nanti artinya jelas artinya jelas itu yang masuk DPS dan coklit itu besok itu memang ada orangnya, alamatnya jelas, dan kejelasan itu nanti semua demi satu data yang valid. Harapan saya seperti itu, Mas Pak Darsono. Siap, makasih. Mungkin berakhir obrolan kita pada siang hari ini bersama Pak Darsono dan Pak Bejo. Oke Mas, kita pamit ya. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan di pemilu 2009 besok kita sebagai penyelenggara pemilu tidak dibingungkan dengan data-data yang mungkin sudah tidak kembali lagi. Terima kasih kedatangannya dan terima kasih. Kembali Pak Bejo. Ya. Berikut tadi adalah bincang-bincang dan obrolan kita bersama Bapak Darsono dan juga tokoh masyarakat dari Kecamatan Tangmangu. Sampai ketemu dalam acara fakta berikutnya. Salam awas.